jujur saja, saya tidak sependapat kalau AFF ini dianggap turnamen apa ecek-ecek gitu ya, atau Demi patahkan kutukan 8 kali jadi runner-up Piala AFF, begini hitung-hitungan Indonesia bisa juara, Malaysia sebut timnas tidak akan jadi juara. Buat skripnya yang dramatis dan durasi panjang, berikut skrip bergaya narasi YouTube yang dramatis. Isi ini menggunakan unsur opini, analisis, dan prediksi sepak bola, sehingga klaim seperti Malaysia menyebut Indonesia tidak akan juara, sebaiknya hanya digunakan jika memang merujuk pada pernyataan yang dapat diverifikasi. Hindari menyajikannya sebagai fakta jika belum ada bukti. Indonesia memang dikenal memiliki catatan panjang sebagai runner-up di ajang Piala AFF ASEAN Championship, tanpa pernah menjadi juara senior. Demi patahkan kutukan runner-up, inilah hitung-hitungan timnas Indonesia bisa juara Piala AFF, saat sebagian pihak masih meragukan Garuda. 8 kali sudah, atau menurut sebagian perhitungan publik sepak bola, berkali-kali Indonesia harus berdiri di podium kedua, begitu dekat dengan trofi, namun selalu ada cerita yang menggagalkan mimpi jutaan pendukung Garuda. Setiap generasi datang membawa harapan baru, tetapi akhir kisahnya sering terasa sama, Indonesia kembali menjadi runner-up. Rekam jejak Indonesia sebagai tim yang kerap mencapai final, tetapi belum meraih gelar memang telah lama menjadi sorotan. Namun, apakah tahun ini akan berbeda? Apakah inilah saat yang tepat untuk mematahkan kutukan yang selama puluhan tahun menghantui sepak bola Indonesia? Di tengah optimisme yang mulai tumbuh, muncul pula keraguan dari berbagai pihak. Ada yang menilai Indonesia belum cukup matang untuk menjadi juara. Ada pula yang beranggapan tekanan besar justru akan menjadi penghalang terbesar bagi skuad Garuda. Tetapi benarkah demikian? Mari kita kupas satu persatu. Jika melihat komposisi skuad, Indonesia kini memiliki kombinasi pemain muda, pemain berpengalaman, dan kualitas yang semakin merata di setiap lini. Kedalaman skuad menjadi salah satu modal penting yang sebelumnya sering menjadi kelemahan. Di lini belakang, organisasi pertahanan dinilai semakin solid. Di lini tengah, kreativitas permainan meningkat berkat pemain-pemain yang mampu menjaga tempo sekaligus menciptakan peluang. Sementara di lini depan, penyelesaian akhir menjadi salah satu aspek yang terus berkembang. Inilah yang membuat banyak pengamat percaya bahwa Indonesia mempunyai peluang lebih besar dibanding edisi-edisi sebelumnya. Namun menjadi juara tidak hanya soal kualitas pemain. Mental adalah segalanya. Selama bertahun-tahun, Indonesia berkali-kali mampu tampil luar biasa sepanjang turnamen. Akan tetapi ketika memasuki partai final, tekanan justru sering menjadi lawan terbesar. Kini situasinya berbeda. Banyak pemain muda Indonesia sudah merasakan atmosfer pertandingan internasional sejak usia dini, mereka terbiasa menghadapi tekanan besar sehingga diharapkan mampu tampil lebih tenang pada laga-laga penentuan. Faktor berikutnya adalah dukungan supporter. Ketika bermain di hadapan puluhan ribu pendukung, semangat para pemain sering meningkat berkali-kali lipat. Atmosfer Stadion Indonesia dikenal sebagai salah satu yang paling bergemuruh di Asia Tenggara. Energi itulah yang diharapkan kembali menjadi pembeda. Lalu bagaimana hitung-hitungan Indonesia untuk menjadi juara? Pertama, Indonesia harus mampu finish sebagai juara grup. Dengan menjadi juara grup, peluang bertemu lawan yang lebih berat pada fase gugur bisa lebih kecil. Kedua, efektivitas mencetak gol harus meningkat. Dalam turnamen singkat seperti Piala AFF, satu peluang yang gagal dimanfaatkan bisa menjadi penentu nasib sebuah tim. Ketiga, konsistensi. Tidak cukup hanya tampil bagus pada satu pertandingan. Tim juara adalah tim yang mampu menjaga performa sejak laga pertama hingga final. Keempat, meminimalkan kesalahan sendiri. Banyak pertandingan besar ditentukan oleh detail kecil. Salah umpan, kurang fokus, atau kehilangan konsentrasi beberapa detik saja. Kesalahan seperti itulah yang harus dihindari. Di sisi lain, rival-rival Indonesia juga datang dengan ambisi besar. Thailand tetap menjadi kekuatan tradisional, Vietnam selalu tampil disiplin. Malaysia pun dipastikan ingin membuktikan kualitas mereka sebagai salah satu pesaing utama di kawasan Asia Tenggara.
Persaingan dipastikan berlangsung ketat hingga pertandingan terakhir. Di media sosial, perdebatan antar pendukung kembali memanas. Sebagian yakin Indonesia akhirnya akan mengangkat trofi. Sebagian lainnya masih meragukan kemampuan Garuda. Perbedaan pendapat itu merupakan hal yang wajar dalam sepak bola. Yang terpenting, hasil akhir hanya akan ditentukan di atas lapangan. Jika Indonesia mampu menjaga konsistensi permainan, tampil disiplin, memanfaatkan setiap peluang, serta menjaga mental saat menghadapi tekanan, peluang untuk mengakhiri penantian panjang tetap terbuka. Namun sepak bola selalu penuh kejutan, tim favorit belum tentu menjadi juara. Sebaliknya, tim yang mampu bermain efektif pada saat-saat krusial seringkali justru keluar sebagai pemenang. Mungkin inilah alasan mengapa Piala AFF selalu menghadirkan drama yang sulit ditebak. Kini seluruh mata tertuju kepada Garuda. Akankah Indonesia akhirnya mengakhiri penantian panjang dan mengangkat trofi yang selama ini begitu didambakan? Ataukah cerita lama kembali terulang? Semuanya akan terjawab ketika peluit pertama dibunyikan. Karena dalam sepak bola, sejarah memang penting, tetapi sejarah tidak pernah menentukan masa depan. Yang menentukan hanyalah perjuangan selama 90 menit di atas lapangan. Dan jika Garuda mampu memanfaatkan setiap kesempatan, bukan tidak mungkin kutukan panjang itu akhirnya benar-benar berakhir, digantikan oleh satu momen yang akan dikenang sepanjang sejarah sepak bola Indonesia.